Oke, pada pertemuan kali ini kita masuk di pertemuan ke-8 ya. Di pertemuan 1 sampai 7 kemarin kita ngebahas terkait dengan PR event, tapi masih dalam bentuk apa ya, hanya pengertian saja. Nah, di pertemuan 8 nanti sampai 14 ini nanti kita akan lebih kepada pendalaman lagi terkait dengan materi PR event, teman-teman. Nah, pada pertemuan ke-8 kali ini kita nanti akan membahas mengenai studi kelayakan event. Jadi studi kelayakan event itu nanti ada 4 ya yang bakal kita pelajari. Di sini akan kita bahas bersama. Yaitu pertama tentang analisis background, lalu proses brainstorming ide gitu ya, operasional analisis, dan yang terakhir adalah menentukan tujuan event. Nah, ini yang nanti akan kita bahas pada pertemuan 8. Oke teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan pada sore hari ini, mari kita buka dengan 8.11 malam bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, next teman-teman. Nah, yang pertama adalah studi kelayakan event. Ini yang tadi saya sudah bahas ya. Jadi nanti kita akan membahas terkait dengan analisis background gitu ya dari studi kelayakan event, proses brainstorming ide, operational analysis, dan yang terakhir adalah menentukan tujuan event. Nah, tentu ya teman-teman ya, seperti yang kita ketahui di awal mata kuliah PR event gitu ya. Dalam membuat PR event, tentu hasil dari kegiatan-kegiatan adalah bertujuan untuk membangun ya tiga ini ya. Yang pertama adalah image, reputasi, dan mutual understanding. Untuk event terencana, maka perlu membuat studi kelayakan sebelum diselenggarakannya event. Nah, studi kelayakannya itu ada 4 ini. Kita bahas ya satu persatu. Nah, yang pertama adalah analisis background. Nah, analisis background ini eh, biasanya gitu ya, bisa dianalisis dengan 5W1H. Ada yang tahu 5W1H? Nah, ini apa ya? Pelajaran teori dasar dasar komunikasi nih, teman-teman. Di teori komunikasi pasti teman-teman sudah pernah belajar yang namanya 5W1H. Itu ada what, when, where, who, why, and how gitu ya. Nah, ini kita akan bahas satu persatu. What itu apa, teman-teman? Nah, what itu adalah apa yang melatar belakangi harus dibuatnya event. Ini yang selanjutnya adalah when. Kapan hal itu terjadi? Where-nya. Di mana hal itu muncul? Who-nya, siapa yang terlibat dalam hal tersebut? Why-nya, mengapa itu bisa terjadi? Dan how-nya, bagaimana hal itu bisa terjadi. Ini 5W1H. Kita ambil satu contoh ya. Ini contohnya. Jadi contohnya itu adalah adanya isu pencemaran lingkungan. What-nya di sini apa yang melatar belakangi harus dibuatnya event. Misalnya, contohnya adalah adanya isu pencemaran lingkungan. Dan bagaimana when-nya gitu kan. Kapan hal itu terjadi? Isu itu dimulai pada tahun 2018. Ini contoh ya teman-teman. Nah selanjutnya where-nya, di mana hal itu muncul? Pemberitaan media dan media sosial. Gitu ya. Selanjutnya, siapa saja gitu ya yang terlibat? Media, masyarakat di sekitar pabrik, misalkan. Why-nya, mengapa hal itu bisa terjadi? Disinyalir adanya kebocoran pipa dan saluran pembuangan. Dan how-nya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Disinyalir mulai adanya penyakit paru-paru pada warga sekitar pabrik. Nah, ini salah satu contoh teman-teman untuk menganalisis background atau teman-teman untuk analisa wawancara gitu ya. Analisa background. Studi kelayakan bisnisnya gitu ya. Studi kelayakan event. Jadi teman-teman harus menggunakan, bukan harus sih, tapi bisa dianalisis dengan 5W1H ini untuk apa namanya uh, studi kelayakan event. Jadi setiap event yang teman-teman akan buat, teman-teman bisa menganalisis dengan menggunakan analisis 5W1H. Contohnya seperti ini ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi ada what, when, where, who, why, dan how gitu ya. Ini contohnya, misalkan apa yang terjadi, adanya isu pencemaran lingkungan, kapan hal itu terjadi, misalkan di tahun 2018 gitu ya. Jadi teman-teman sebelum membuat event harus menganalisis event tersebut bisa menggunakan analisis 5W1H. Nah ini sebagai contohnya. Nanti mungkin teman-teman bisa apa ya, ketika teman-teman menjadi PR gitu ya di suatu perusahaan dan teman-teman mau mengadakan suatu event, maka teman-teman bisa menganalisis event apa yang akan teman-teman buat berdasarkan analisis 5W1H ini. Tuh. Next. Selanjutnya adalah nah ini proses brainstorming ide. Nah ini teman-teman.
Brainstorming adalah teknik yang digunakan untuk menentukan solusi terhadap masalah tertentu dengan mengumpulkan ide-ide secara spontan. Dalam prosesnya perlu dijabarkan satu persatu. Adapun hal-hal yang harus dijabarkan sebagai berikut. Nah, ini proses brainstorming itu ada ide, ada sifat event, ada tujuan komunikasi event, bentuk pelaksanaan, dan konsep pelaksanaan. Nah, ini proses brainstorming. Dan dasar pemikirannya apa? Yang pertama adalah adanya, yang tadi ya contohnya masih berhubungan dengan yang tadi, adanya kebocoran pipa. Gitu kan? Terus adanya penyakit yang ditimbulkan. Tadi kan apanya kan ada kebocoran, ya kan? What-nya apa gitu kan, apanya itu, what-nya itu adalah adanya kebocoran, dan how-nya itu adanya penyakit yang ditimbulkan kan. Nah, selanjutnya rencana pelaksanaan gimana gitu kan, berdasarkan ide dari dasar pemikiran itu ada dua tadi. Yang pertama adalah mengundang wartawan misalkan untuk tujuan pabrik gitu, untuk kunjungan pabrik, sorry. Yang kedua adalah memberikan bantuan BPJS pada masyarakat sekitar gitu kan. Kenapa gitu kan, karena adanya penyakit yang ditimbulkan misalkan. Jadi pada si perusahaan tersebut pasti timbul rasa ingin apa ya, kalau dalam bahasa PR-nya itu ada namanya CSR gitu, corporate responsibility gitu ya. Jadi mereka harus memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak dari terjadinya satu hal yang tidak diinginkan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya timbul juga ada pemeriksaan kesehatan gratis misalkan dari perusahaan teman-teman. Itu. Yang kedua, dari proses brainstorming ada sifat event. Eventnya berbentuk apa, teman-teman? Mau sifat event terbuka kah? Ataukah sifat event yang tertutup kah? Gitu kan. Nah, kalau event terbuka di sini kita bisa melibatkan masyarakat sekitar, gitu kan. Terus para stakeholder-stakeholder yang memang berhubungan dengan perusahaan kita. Seperti itu. Nah, selanjutnya, proses brainstorming selanjutnya adalah tujuan komunikasi event. Nah, tujuannya apa nih, teman-teman? Tentu ya, teman-teman, sebagai PR, gitu kan. Tujuannya itu yang paling sudah tidak asing gitu ya, dari awal pertemuan kita adalah tiga ini. Yang pertama adalah membangun image, kan, membangun reputasi, dan mutual understanding. Seperti itu. Nah, ketika teman-teman nanti melaksanakan kegiatan untuk proses brainstorming ide ini, maka teman-teman di sini harus menciptakan suatu tema, gitu kan. Apa temanya? Ya, misalkan we love, we care, gitu kan. Kita cinta terus kita care lah sama masyarakat, gitu ya, terkait dengan event yang kita laksanakan. Nah, event yang kita laksanakan ini ya ada dasarnya gitu. Dasarnya apa? Tadi misalkan gitu ya, ada kebocoran pipa sehingga kita membuat suatu event di mana event tersebut kita bisa membantu mereka juga terkait dengan kesehatan dan segala macamnya karena hal yang ditimbulkan oleh perusahaan kita misalkan. Ataupun perusahaan di luar gitu ya, perusahaan di luar yang memang ada permasalahan gitu ya, sehingga kita bisa membuat suatu event dari suatu dampak yang ditimbulkan dari perusahaan lain atau orang lain di sekitar situ. Ya, sehingga kita menciptakan di sini tujuan dari PR-nya itu ya membangun image, gitu. Tujuan kita untuk membangun image, membangun reputasi dan mutual understanding. Nah, selanjutnya proses brainstorming selanjutnya adalah bentuk pelaksanaan. Nah, bentuk pelaksanaannya apa, teman-teman? Dasar pemikirannya adalah memenuhi tujuan komunikasi. Nah, tujuan komunikasi apa ya? Itu tiga sama tadi gitu kan. Membangun image, membangun reputasi dan mutual understanding. Rencana pelaksanaan, nah ini kunjungan wartawan ke pabrik. Gitu kan. Jadi kita misalkan dari contoh ya, misalkan perusahaan kita tidak memiliki permasalahan, tapi perusahaan lain memiliki permasalahan. Atau misalkan perusahaan kita memiliki permasalahan, tapi kita berusaha untuk membangun suatu tujuan yang baik lagi gitu untuk perusahaan kita. Maka di sini kita rencana pelaksanaan kita bisa buat dengan mendatangkan wartawan untuk kunjungan pabrik. Gitu. Dalam artian kita bisa menjelaskan pabrik kita berbentuk apa dan ini permasalahannya apa gitu. Ada press conference juga, pemeriksaan kesehatan warga sekitar dan pabrik gitu. Nah, selanjutnya adalah brainstorming selanjutnya adalah konsep pelaksanaan. Nah, ini rencana pelaksanaan adalah competitive gitu ya. Ini ada dua ya biasanya ya, kita punya press conference gitu ya. Lalu event kesehatan bersama BPJS misalkan seperti itu. Nah, ini contohnya teman-teman ya, sama masih berhubungan dengan yang tadi masalah kebocoran pipa. Itu proses brainstorming, ada prosesnya apa aja, terus dasar pemikirannya apa aja, rencana pelaksanaannya apa aja. Nanti teman-teman juga bisa menganalisa juga ya. Oke, selanjutnya masih berhubungan dengan proses brainstorming. Nah, ketika kita melakukan brainstorming ide dengan tim PR, maka perlu di breakdown mulai dari ide yang tadi ya, idenya apa gitu ya.
mulai dari ide yang memiliki dasar pemikiran dari alasan mengapa harus terselenggaranya event tersebut. Ini harus ada dasarnya kita mengadakan event tersebut. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah memahami sifat event tersebut, gitu kan. Terdapat beberapa hal yang tidak boleh diubah atau harus menjadi mandatory, yaitu adanya tujuan komunikasi event. Nah, tujuan komunikasi kita tadi jelas ya, PR event itu apa? PR itu apa tujuan? Hal tersebut dilakukan karena event pada divisi PR harus kembali kepada tujuan PR itu sendiri. Bentuk pelaksananya pun harus mendukung pada tujuan komunikasi PR event itu sendiri, yang dimana hal ini akan terintegrasi dengan konsep pelaksanaan event tersebut. Next. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, operasional analisis. Nah, ada apa aja nih operasional analisis? Pada proses operasional, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Menurut Aninur, tahun 2013, halaman 116. Yang pertama adalah, semua event yang diselenggarakan akan membutuhkan sumber daya yang beragam, tergantung pada ide dan tujuan apa yang akan ditampilkan. Jelas ya teman-teman ya? Jadi sumber daya kita perlu nih, namanya membutuhkan sumber daya. Nggak mungkin kita bekerja sendirian gitu. Secara PR itu semua berjalan dengan bersama-sama gitu ya. Nah, sumber daya manusia yang tersedia untuk event, bagaimana ketersediaan ahli yang akan menyelenggarakan event, termasuk juga keberadaan staff kan yang akan membantu penyelenggaraan event. Yang ketiga, bagaimana menemukan lokasi yang diinginkan untuk event. Bagaimana tempat penyelenggaraannya, bagaimana tempat tersebut dapat menampung jumlah orang yang diharapkan hadir, gitu kan. Kita harus mempersiapkan itu. Nah, yang keempat, tanggal pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini berhubungan dengan tanggal event lain yang diselenggarakan. Nah, ini teman-teman, ketika teman-teman menetapkan tanggal, nah, teman-teman gampangnya adalah teman-teman bisa membuat breakdown tanggal gitu ya, atau catatan atau dibuat di kalender segala macamnya gitu ya. Teman-teman harus membuat catatan mana nih yang event jangka panjang dan event jangka pendek gitu ya. Ketika teman-teman ingin melaksanakan satu event, teman-teman harus mengacu pada itu. Ketika teman-teman ada suatu kegiatan event di tanggal yang sama ya, maka teman-teman harus cari tanggal yang lain gitu agar tidak bentrok gitu. Nah, ini dari nomor 4 itu gitu ya. Yang kelima adalah berapa lama waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan event. Apakah waktu tersebut cukup untuk mempersiapkan penyelenggaraan event? Nah, ini waktu juga perlu teman-teman. Jadi teman-teman misalkan jangka panjang, kapan ketika kita mau mengadakan event, kira-kira berapa lama nih waktu yang kita butuhkan gitu ya untuk mematangkan suatu event gitu ya, dari nol sampai berhasil gitu. Nah, itu harus diperhitungkan secara PR gitu. Nah, selanjutnya adalah yang keenam, teknologi yang diperlukan. Nah, apa nih teknologi yang diperlukan untuk terselenggaranya event gitu ya? Apakah menggunakan teknologi terbaru misalkan gitu ya, atau kita misalkan sekarang ini kan masih terbilang masih pandemi ya, menggunakan secara online kayak kuliah kita seperti ini atau secara offline. Nah, itu harus dipertimbangkan. Teknologi apa yang harus kita gunakan? Misalkan ketika online ya berarti kita harus menggunakan satu peralatan misalkan komputer seperti itu, terus paket data dan segala macam. Nah, selanjutnya yang ketujuh, bagaimana legalitas event yang akan diselenggarakan? Apakah diperlukan asuransi dan perjanjian khusus untuk event? Nah, ini juga penting, teman-teman. Jadi ketika ada suatu case, ketika kita memang sudah menggunakan asuransi, atau misalkan kita memerlukan asuransi dan kita sudah ada perjanjian dengan asuransi, maka semua akan terbackup seperti itu. Jadi pun kita namanya manusia tidak tahu ya, mana yang kejadian-kejadian yang memang kita tidak harapkan tapi bisa saja terjadi. Misalkan ketika teman-teman mengadakan suatu event secara terbuka gitu ya, teman-teman menggunakan tenda dan segala macam, tiba-tiba ada angin ribut dan segala macamnya, itu harus dipertimbangkan juga, misalkan terkait dengan legalitas event, maksudnya dari segi asuransi dan segala macamnya, supaya nanti ketika pelaksanaan itu kita apa ya, bisa dibilang kita aman dan aman dan nyaman lah seperti itu. Jadi tidak memikirkan suatu hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya adalah resiko apa yang mungkin timbul dari event dan bagaimana mengelola resiko tersebut. Nah, ini juga teman-teman harus pelajari dari awal gitu. Ketika teman-teman mungkin baru mengonsepkan gitu ya event yang akan teman-teman selenggarakan, maka teman-teman juga harus memikirkan apa nih dampaknya nanti gitu ya. Dampak negatif kah, dampak positif kah? Ketika dampak negatif, bagaimana teman-teman menganalisa, bagaimana teman-teman menangani dampak negatif tersebut gitu misalkan. Nah, itu harus dipikirkan dari awal. Nah, itu yang keempat, yang ketiga, sorry.
Nah, ini yang terakhir, nah, menentukan tujuan event. Di dalam kegiatan PR, tujuan utama PR adalah tiga tadi ya, membangun image, membangun reputasi, kesepahaman, atau mutual understanding. Hal ini menjadi mandatory dalam kegiatan PR event. Walaupun demikian, dalam sebuah proposal event dapat ditambahkan pula beberapa tujuan event, di mana menurut Aninur ada beberapa yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menjadikan tujuan event. Yang pertama adalah mengembangkan keikutsertaan masyarakat dalam aktivitas yang bersifat olahraga, misalkan seni dan budaya, misalkan gitu ya. Teman-teman ketika perusahaan teman-teman mengadakan event terkait dengan untuk tujuan ini, misalkan teman-teman mau memperkenalkan dengan cara memperkenalkan perusahaan teman-teman dengan kegiatan, misalkan kalau misalkan kampus berarti kita mengadakan misalkan pekan olahraga antar mahasiswa, misalkan atau pekan olahraga antar pelajar dan segala macamnya gitu ya. Nah itu kan sama saja kita untuk tujuannya adalah untuk membangun image dan memperkenalkan bahwa kita misalkan secara institusi atau secara institusi kita ada gitu ya, kita baru bisa dikenal gitu kan. Nah selanjutnya adalah menggalang dana untuk sebuah proyek atau kegiatan sosial. Nah ini biasanya kegiatan sosial juga atau kegiatan PR juga bisa dibilang kegiatan sosial gitu ya. Jadi bisa misalkan teman-teman yang mungkin di organisasinya gitu ya, mungkin ada yang di organisasi sini, ada apa namanya mengadakan kegiatan sosial, pasti teman-teman juga melakukan galangan dana dan segala macam. Kalau misalkan kita eh, apa ya, bukan perusahaan besar atau misalkan bukan organisasi besar, organisasi kecil ya. Nah, di sini yang ketiga adalah memulai event baru untuk mengembangkan atraksi wisata misalkan gitu ya, dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan serta meningkatkan pengelolaan sumber daya yang tersedia. Yang keempat, memperkenalkan ide baru kepada pasar gitu ya. Yang kelima, meningkatkan jumlah pengunjung ke daerah tujuan wisata gitu. Misalkan teman-teman tergabung dalam organisasi wisata, misalkan di salah satu wisata di mana gitu ya. Teman-teman bisa memperkenalkan atau bisa mengadakan event dengan tujuan itu tadi tiga tujuan itu. Tujuan untuk apa? Meningkatkan jumlah pengunjung daerah wisata. Yang keenam, mendapatkan perhatian untuk sebuah proyek atau objek tertentu. Yang ketujuh, meningkatkan kepedulian masyarakat dengan keikutsertaan masyarakat dalam event. Yang kedelapan, melakukan promosi tujuan bagi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan yang luas bagi masyarakat. Selanjutnya, membantu masyarakat atau membantu tujuan organisasi, jelas ya. Yang 10, melaksanakan promosi politik, misalkan gitu ya. Dan misalkan lagi, melaksanakan pertukaran budaya. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah meningkatkan partisipasi dalam mengembangkan organisasi. Nah itu dalam menentukan tujuan event dari tiga tujuan PR gitu ya, maka bisa kita tambahkan tujuan-tujuan sebagai berikut gitu ya. Teman-teman juga bisa menambahkan tujuan lain di dalam tujuan event. Intinya adalah ketika kita mengadakan event, ya tujuan kita yang intinya adalah tiga ini. Tapi ketika teman-teman memang bisa berhubungan dengan apa namanya event tersebut berhubungan dengan apa namanya tadi kegiatan sosial, maka teman-teman tambahkan tujuan tersebut sebagai tujuan sosial. Seperti itu. Nah, itu teman-teman terkait dengan pertemuan kita yang ke-8 mengenai studi kelayakan event ya. Tadi ada analisis background, lalu ada proses brainstorming, operational analisis, dan terakhir adalah menentukan tujuan event. Nah, silakan teman-teman jika yang ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas. Itu Pak, ya. izin Pak bertanya. Boleh. Pak, bagaimana pada saat event diselenggarakan di tengah acara itu tidak terkendali, maksudnya ada resiko-resiko yang mungkin sudah diprioritas, sudah di apa kayaknya sudah dipikirkan dari awal mungkin akan terjadi, ya namanya masyarakat kan ada pro dan kontra tuh Pak. Di tengah-tengah event ada terjadi kerusuhan atau demo mendadak dari sebahagian warga yang menolak event tersebut. Nah, langkah kita sebagai VR itu seperti apa Pak? Sementara kan itu kejadiannya tuh pada saat event itu berlangsung. Demikian Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Tri. Gimana teman-teman? Ada yang bisa menjawab? Belum saya menjawab? Jadi inti pertanyaannya adalah
ketika kita mengadakan event gitu ya, terus ada masyarakat yang kontra terhadap event tersebut, lalu mengadakan apa namanya adanya kerusuhan dan segala macam. Apa yang kita laksanakan, apa yang kita apa dapat lakukan ketika kita menjadi seorang PR gitu ya. Boleh teman-teman? Ayo. Ada yang mau menjawab? Teman-teman. Sayang teman-teman bayaran mahal. Bayaran mahal kan? Kerja juga capek gitu kan. Apa yang kira-kira akan teman-teman lakukan ketika teman-teman menjadi seorang PR, lalu ketika itu teman-teman mengadakan acara dan ada kerusuhan di situ, apa yang teman-teman bakal lakukan? Oke, ada yang mau menjawab? Oke, kalau ada yang mau menjawab, saya akan tambahkan nilai pada kuis ya, nilai kuis yang kemarin ya. Nilai kuis kemarin terus terang luar biasa hasilnya gitu kan. Makanya kalau misalnya ada yang bisa menjawab, saya kasih nilai tambah untuk kuisnya. Ayo, nggak apa-apa, jawab aja. Nggak salah benar itu urusan belakangan, namanya belajar kan. Salah tuh wajar. Tadi apa sih Pak? Soalnya. Jadi gini Mas Tipri, sama teman-teman yang lain ya. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Tri nih, pertanyaannya cukup menarik. Jadi ketika kita sebagai seorang PR di suatu organisasi, kita melaksanakan suatu kegiatan PR event gitu ya. Nah, di situ ketika PR event kita laksanakan itu ada masyarakat yang kontra terhadap acara kita. Dan lalu mereka melaksanakan atau melakukan kerusuhan pada event tersebut. Apa yang harus kita lakukan sebagai PR gitu. Ayo. Oke Pak, izin menjawab Pak, maaf kalau salah. Boleh, nggak apa-apa Mas Ibri. Wajar salah. Ini Pak kan biasanya kan dalam PRI kita membuat event itu kan kita ada plan A, plan B, plan C atau plan yang lain. Tuh. Nah mungkin kan dalam plan-plan itu kan biasanya Pak dalam kita buat event sebelumnya kan udah ada tuh bagian-bagiannya. Contohnya keamanan. Seksi keamanan mungkin kita bisa memakai seksi keamanan itu Pak. Kan udah seksi keamanan. Dia kan bertanggung jawab terhadap keamanan sekitar. Nah jika memang masih belum kondusif, ya mungkin ya kita stop dulu event kita. Setelah kita menyiapkan plan B dengan konsekuensi kita menunggu pihak mungkin kita manggil polisi atau apa yang lebih berkompeten karena kan itu masyarakat Pak animo ini kerusuhan masyarakat nggak mungkin kita yang mengadu ya jadi kita adu kan nggak mungkin Pak mungkin kita menunggu dari pihak yang berwenang untuk menyelesaikan masalah itu Pak. Baik ada lagi Mas Ibri? Cukup Pak. Cukup Pak, luar biasa. Terima kasih Mas Ibri. Jadi dari segi keamanan harus diketatkan gitu ya. Iya Pak. Baik. Oke, terima kasih Mas Jepri. Selanjutnya mungkin teman-teman ada yang mau menjawab? Mas Jepri lumayan ya dapat nilai tambahan. Ayo. Gak apa-apa teman-teman, jangan takut salah. Jangan takut salah namanya belajar. Kita kan kuliah kan ya berusaha untuk bisa berbicara di depan orang banyak. Di depan orang gitu ya. Teman-teman pasti merasakan yang namanya udah dikerja, kalau diam-diam aja pasti ya cuma sekedar ada dia gitu. Tapi kalau kita udah bisa bicara di depan orang banyak pasti kita lebih diakui dan lebih dihargai seperti itu. Monggo teman-teman, pokoknya habis dari kelas PR event ini nanti setelah UAS teman-teman harus bisa berkomunikasi atau ngomong di depan orang banyak. Salah bener jangan dipikirin, yang penting jalanin aja dulu gitu. Ayo silakan, apalagi komunikasi nih harus bisa ngobrol di depan orang banyak. Ayo Mas Bakti, Mbak Alvia, Mas Wahyu, Dwi Retno, Adnan, Dimas, Pak Mos, Mas Hardi, Mas Akbar, ya, Alit, Edwin, Putri. Ayo, teman-teman yang lain. Putrinya malah nggak ada tuh. Balik lagi dia. Oke, tadi gimana? Ada lagi? Ayo, teman-teman. Ayo.